Iya. Belum ditanggapi. Yang mana Mas Aris? Pak, saya mau tanya Pak Mas Aris Pak ya. Begini kan Pak, untuk kasus Mas Aris itu kan selaku saya bukan rekan kerjanya. Saya hanyalah teman yang bawa Aris dari Jeju. Dia itu Mas Aris satu pemberangkatan dari sama saya Pak di Jakartanya. Kan waktu berangkat sini kan di Jakarta kan 3 hari. Ya kan? Dia kumpul satu hotel sama saya. Waktu itu dia berangkat dari Jakarta ke Jeju, saya ke urusan karena saya entry Pak, saya balik lagi kan. Setelah itu di Jeju dia ada kegiatan sama saja, terus kerjaannya adalah problem di Jeju Bu ya. Itu kita sama saya minta pindah, gitu kan. Saya bagaimana lah cara bisa memindahkan teman saya itu kan Bu ya. Kita cuma kenal anjing gitu lah Bu, cuma kenal pertemuan satu teman aja kan. Jadi itu kan terus saya kenal sama si Aris, itu minta bantu, terus itu saya bantu ke shelter Jeju ya Bu ya, itu saja nggak mau ngasih surat pindah, harus bayar sekitar 1 juta won. Dengan alasan saja itu bahwa karena saja harus ganti rugi ngambil anak yang dari Indonesia ke Korea, karena emang saya tahu bahwa Sajang emang ada untuk ngambil, emang ada biaya dari Incheon, biaya makan, biaya asrama kan ada, itu emang harus diwajib ya. Mau Sajang minta 2 juta, mau Sajang 1.500.000, itu hak Sajang kan. Otomatis saya nego waktu itu minta 2 juta, Sajang mau 1.200.000, ya udah Aris kesini Bu ya. Setelah si Aris kesini, dia saya masukkan ke rekan teman saya lama Bu ya, bekerja di Ondino yang meninggal itu Bu, yang meninggal dunia. Setelah itu itu kan saya tanyakan ke pihak asuransi Bu ya. Untuk asuransi yang pertama, cerita asuransi yang ketenaga kerjaan yang warna biru Bu, yang bayar 380.000, itu saya telepon pihak asuransi ketenaga kerjaan Indonesia. Saya telepon, di situ saya ditanya, dimintai keterangan yang pertama itu meninggal di tempat, meninggal di rumah sakit, atau meninggal kecelakaan gimana, karena untuk asuransinya nanti beda-beda Bu, seperti itu. Ada full, kalau meninggal kecelakaan di tempat itu asuransinya full. Saya beri keterangan yang sebenarnya kan Bu ya. Akhirnya si warga dapatkan asuransi full dari BPJS Ketenagakerjaan yang warna biru yang 1 kali bayar 3 tahun. Udah mendapatkan itu kan. Setelah itu saya nanyakan asuransi yang di sini. Saya tanya ke sajangnya gitu kan. Sajang nggak dijawab. Saya tanya ke sajang saya. Sajang saya itu jawab bahwa asuransi si teman saya itu Aris yang meninggal Bu, ada di Suyuk. Itu. Sajang si Aris suruh nanya ke Suyuk. Telepon keluarganya, suruh telepon KBRI. Seperti itu Bu ya. Ternyata terus saya suruh telepon KBRI dan telepon KBRI Bu sampai sekarang 2 bulan. KBRI itu menjadikan 1 bulan. 1 bulan gitu sampai sekarang belum datang, belum dapat asuransinya Bu. Terus saya ini ada sahabatnya di KBRI Bu ya. Ini Bu. Saya baca apa Ibu ya? Terkait asuransinya ya. Udah 3 bulan. Nggak apa-apa, kasus Aris masukin lagi besok ke. Ini kan G2G. Iya. Ya udah masukin ke RTK besok Bu. Ke RTK Bu. Dia resmi, dia udah bayar asuransi kerja, udah bayar. Karena begini Bu, kalau satu kasus ini nggak diurus, nggak kita hapus, ini bisa terjadi kepada teman-teman yang lainnya. Kalau ini berhasil, ini juga bisa jadi rujukan untuk yang lainnya jika ada masalah gitu ya. Dilakukan oleh si pihak asuransi. Oke, saya sampaikan besok ya. Rapat ARTK untuk atas. Bapak, terus ini ada tambahan yang tadi mengenai Bukmin ya Pak ya. Kalau Bukmin tadi kan memang sesuai dari peraturan di Korea itu kan Bukmin sama Sandi Umum yang asuransi 4 macam sama Samsung HJ itu semuanya separuh-separuh ya Pak ya. Dari majikan separuh, dari pekerjanya separuh. Tapi dari bagian phishing ini kebanyakan ya Pak. Tadi seperti Mas Hadi yang katakan kalau misalkan orangnya ulet, rajin kerja dan pinter gitu, berani gitu sama majikan istilahnya gitu ya, mereka ada yang dibayarkan gitu, full semuanya dibayarkan. Yang penting keberanian kita ya, itu karena yang menunjukkan bahwa kita tahu aturan kan gitu ya. Oke. Terus kita kan kayak saya juga sesekali dulu waktu masih kepemimpinan HRD itu belum ganti ya Pak ya, saya sering ada kunjungan. Kalau misalkan ada PMI yang swasti phishing, dari phishing itu datang ke Korea baru 1 bulan 2 bulan kita ada melakukan kunjungan gitu. Jadi ngecek mereka, ya
dinyatakan seperti itu. Nah, dan kita kasih juga pendidikan ke pemilik kapal ya Pak ya, bahwa ini harus bayarnya separuh berapa persen itu kita kasih tahu. Tapi kan di lapangan itu nggak seperti itu. Sebenarnya upaya-upaya sudah dilakukan ya. Datengin ke mungkin ada dari Kursnya beda-beda. Isinya kursnya ada yang Ada yang baik hati begitu lah, ada yang tanpa harus diminta tidak. biasanya juga dikasih. Kewajibannya harusnya dia udah tahu. Ada juga yang Tapi asuransi bagi pekerja yang resmi itu kan pemerintah kan, apa pihak lembaga asuransi di sini kan yang harus bayar. jadi separuh NPS itu ya. Iya, jadi kalau Memang sering, misalkan Pak, aturannya. peraturan di Korea ini kalau pekerjanya di bawah 5 orang, majikan itu tidak wajib membayarkan asuransi. Melainkan Berapa minimum? 5 orang dia sudah wajib memakai orang apa ya? 5 orang Pekerjanya. pekerjaan. Misalnya ini satu sajam Pak. Kalau minimum 5 orang pekerja itu harus sudah wajib ikut asuransi begitu ya. Tidak wajib di berapa? bawah 5 orang itu, Di bawah. di bawah 5 orang tidak wajib membayarkan Oh, di atas asuransi. wajib. Wajib. Oh, berarti ini menjadi satu Oke. ketentuan kita. Saya boleh tanya nggak, di luar kasus Aris resmi punya hak untuk asuransi tapi belum dibayar, ada nggak yang mengalami yang lain? Sudah kita ada nggak? Punya data nggak? Misalnya kan kalau punya data kan keren, besok tuh ngomong tidak hanya satu orang Aris gitu ya, almarhum. Ya, ini kan jadi catatan penting ARDK, banyak loh yang tidak mendapatkan hak asuransinya, tidak hanya Aris, A, B, C dan seterusnya. Ada nggak punya data itu? Ada nggak yang punya data? Nggak ada ya? Rata-rata sajam yang menggunakan PMI itu memiliki karyawan di atas 5. Di bawah 5 ya. kalau di sini Divisi. tadi Di bawah 5. Oh, berarti dia tidak terkunci dengan ketentuan wajib mengasuransikan dong. Benar. Berarti ke depan Pak di SCA Perubahan kita itu ya berubah perubahan ya. harus yang sajam memiliki 5 Artinya gini kan, harusnya kan jangan bicara 5 tidak 5 ya. Orang bekerja ya harusnya udah punya hak mendapatkan asuransi. Kita usulan dulu ke ARDK ya. satu pun wajib. Iya, jangan bicara di bawah 5. Jadi untuk saat ini ya Pak ya, kasus yang dari kasus yang ada di Jogja ini kebanyakan dari asuransi ya Pak ya. Pasti datang ke saya itu nunggak sampai ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Itu banyak banget. Saya kan juga sebagai anak itu ya kayak ngerasa kasihan gitu Pak. Jadi ketika ada tunggakan gitu sampai bulan-bulan kan 1 juta, 2 juta. Itu nanti kadang dari ATM apa itu semua nggak bisa dipakai ya Pak ya. Dari HP juga nggak bisa pakai gitu. Aris itu berangkat kapan ya? Udah. Aris itu berangkat kalau sampai sekarang udah 4 bulan. Kalau untuk berangkat kalau punya BPJS sudah dapat dong Pak. udah dapat. Udah beres. Yang Indonesia BPJS saja cair Pak. Ya udah ya. Yang di sini harusnya juga ada. Kan gitu intinya. Gitu, benar. Oke, itu jadi masukan kita besok ya. Apalagi sahabat-sahabat sekalian? Mohon maaf Pak, menyela Pak. Ya, silakan. Ini tadi dari Mbak Mumun, Bapak di melihat Oh, iya, itu iya. yang kemarin terjadi kobar. Ini peristiwa yang kebakarannya kapan ya? 6 bulan yang lalu. Kira 6 bulan yang lalu. Oh iya, yang musibah kebakaran. Itu besok katanya mau dipulangkan ke Indonesia Pak. Oh, ini udah besok? Iya. 5 bulan udah 6 bulan, hampir 5 bulan ini dan tidak dapat apa-apa, itu ditulisnya begitu Pak. Oke. Jadi besok Beliau G2G bukan? G2G berangkat ke Indonesia tahun? baru hampir 11 bulan ini. Jadi 11 bulan. Oke. di rumah sakit sudah sekitar 5 bulan. Asuransinya pasti dapat, Indonesia pasti dapat ya. Tinggal yang di sini kan ini ya. Sini Kurang dibayar tahu. kan Itu kesehatan. tadi Mbak Mumun, kalau Bapak terkena kesempatan Kesehatannya ini ditanggung mampir ke Canggu. perawatan di rumah Iya, sakit. nggak ada masalah. Yang penting tadi connecting nggak? Mas, connecting nggak? Kalau kita mau nengok ini connecting nggak perjalanan dengan kereta api dan sebagainya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Itu besok kabarnya mau Kapan pulang ke dipulangkan. Indonesia besok Pak? Iya, Katanya pulang ke Indonesia. Jam berapa besok Indonesia? kurang Lainnya. tahu, masih menunggu itu ada nomornya dari Katakan di bandara lah, minimal di bandara jam berapa kira-kira? Nanti kita komunikasi ke BSI, biar nangani BSI. Mas, tadi kan udah dijawab kalau kita ke sana nggak connecting nih. G. Nah, yang penting info kita besok dia di bandara jam berapa? Kita bisa lari ke bandara lah, dari Seoul kan deket. Ya kan? Deket kan? Saya juga nggak tahu, bilang deket nggak tahu berapa jam. Kalau jalan kaki 3 hari, Pak. Satu jam. 1,5 jam. Deket lah, 1,5 jam, deket lah.
kita berharap besok pulangnya sore kan, artinya setelah acara dengan HRDK. Nanti dipantau ya. Nanti dipantau tiket kita Indonesia ke Jepang tanggal 11 bukan besok kan? Berarti bisa kalau besok sore nih perkiraan setelah HRDK kita bisa ketemu di bandara. Ya. Pengen lah saya ketemu. Yang 4 lagi udah di mana? Yang 4 lagi? Dua udah dipulangkan. Dua enggak. Oke. Nomornya masjid. Rene. Pak, izin Pak, tambahan terakhir saya. Dari saya. Jadi ini persoalan juga bisa mendengar teman-teman di zaman saya dulu banyak Pak. Rene orang bau. Ini kalau majikan ngambil Pak, itu bukan namanya majikan Pak. Kalau majikan ngambil, Ya, majikan ngambil apa PMI fisherman ini, fisherman ini Iya. itu dari Indonesia, Iya, tapi iya. bukan namanya majikan asing. Ini pernah kita mengalami keruwetan, jadi ketika ada kecelakaan dan sebagainya. Oke, siap. Maksudnya Jadi ini kapal yang dipekerjakan namanya Mr. X, tapi yang ngambil itu namanya Mr. Y. Kemungkinan Mr. X itu sudah Oke, di siap. blacklist mungkin ya. itu masih terjadi. Ya, tadi juga pengalaman ya. Pengalaman saya dulu masih itu ingat. bukan G2G dong. Citu ini banyak teman-teman yang terjadi Pak di sini. Banyak teman-teman yang terjadi apa namanya majikan ngambil ini mungkin tadi yang majikan aslinya punya masalah di blacklist seperti apa kan ya, ngambil itu adiknya atau orang lain gitu dalam satu dermaga. Nah itu kalau kecelakaan kita bahaya Pak.